Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Lurah Biosari Bapak Mas Bukirama, Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan di Yayasan Kiwali Bantul Indonesia. Ada beberapa usaha yang kita kelola, ada susu jahe yang lebih, ada jahe instan namanya jahe tenang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Pak Hadi Rianto selaku yang membina di Happy Umroh dan juga utama, yaitu dari tahun 2008. Jadi sudah mungkin 16 atau 17 tahun. Namun demikian Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan kenapa akhirnya kami sampai di sini, sampai bekerja sama dengan Yakiba ini, memang kami dalam berusaha ini tidak untuk diri pribadi saya, dalam arti keuntungannya Bapak Ibu, ini yang perlu kami sampaikan mungkin ya gitu. Jadi kalau travel haji dan umroh pada umumnya, kalau dapat keuntungan itu pasti untuk diri pribadinya pemilik perusahaan, ini seperti itu. Nah, sedangkan kami memang dari awal lahir dulu tahun 2008 sampai dengan detik ini saya tidak pernah bergeming bahwa kami berusaha ini selalu dibersamai oleh para agen, termasuk ini sebetulnya kalau Yakiba ini ya saya anggap agen Pak. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya kami bisa bermanfaat bagi banyak orang. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang bersama-sama kita hormati seluruh jajaran Yayasan Kiwali Kabupaten Bogor. Baik, dengan mengucap basmalah bersama secara sah dan resmi Yakiba Happy Umroh untuk pelayanan pada masyarakat, untuk melayani umroh dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya itu sengsaya mboten karu-karuan ya. Jadi pulangnya itu kami itu berhenti di bandara, tidak diajak kemana-mana ya. Itu kurang lebih sekitar 10 jam. Ini adalah sebuah pengalaman bahwa ternyata kalau kita pergi umroh kok pakai transit ya, itu yang rugi adalah kita jamaah. Harusnya sudah sampai Madinah atau harusnya sudah sampai Mekah ya, kita belum sampai ke sana. Sementara Allah mengundang kita ke tempat terbaik di waktu terbaik. Yang maha baik ini ngundang kita agar jadi hamba terbaik. Getarannya itu kira-kira sehebat. Sehingga hari ini Yakiba hadir untuk melanjutkan undangan dari Allah agar sampai ke banyak orang, terutama masyarakat Bantul. Maka ini sebuah misi yang sangat suci, yang dilihat secara mendalam. Ini adalah kabar baik yang bisa jadi selama ini banyak orang tidak terpikirkan, tapi rumah dan mobil terpikirkan. Betul apa betul? Maka bersyukur lagi karena sore hari ini kita dikumpulkan bersama orang-orang baik. Maka mau izin saya menyampaikan satu motivasi saja. Mengapa Allah memanggil kita ke Baitullah? Mengapa Allah mengundang kita ke Baitullah? Bukan ke Borobudur, bukan ke Prambanan,
bukan ke patung Liberty, bukan ke menara Eiffel, tapi Allah mengapa mengundangnya ke Baitul. Ya. Dan kenapa ada hanya satu tempat di muka bumi? Jadi kalau Bapak Ibu merenung, kita mau bersahadat silakan di mana saja. Itu rukun yang pertama. Sholat di mana saja, bahkan sejadahnya Allah kirimkan biar dekat kepada tubuh kita. Kalau tidak mau sholat, disolatkan. Mau zakat di mana saja, mau puasa di mana saja. Tapi umroh haji hanya Allah tetapkan tempatnya, satu-satunya tempat tawaf dan sa'i di muka bumi. Mengapa Allah memanggil kita ke Baitul? Nanti ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sini kita belajar lebih dalam. Ada gangguan teknis. Kelihatan Bapak Ibu? Agak lami mungkin makannya ya. Udah. Ya. Sebentar. 1 menit. Pulang dikit ya. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu yang jarang terlihat. Ada namanya Mas Senat Haji, ini dari Bosnia. Jalan kaki ya. 5.700 km menuju Tanah Suci. Berapa banyaknya? 5.700 km. Kalau 1 meter itu 2 langkah kaki, berarti jumlahnya 11.400 ya, langkah. Bayangkan 8,5 bulan melangkah kaki untuk menuju undangan. Sekarang orang Indonesia ternyata ada namanya pemuda luar biasa jalan kaki ke Mekah. Siapa beliau? Muhammad Hamim Setiawan, jalan kaki dari Pekalongan ke Mekah. Perjalanannya 12.724 km darat dan 750 km laut. Yang lautnya bukan berjalan di atas laut ya. Menyeberang jalan Pekalongan, Merak, Bakahuni, Jambi, Malaysia sampailah ke Mekah. Ada juga sahabat kita Mas Lilik dari Jambi, naik NMAX 8 bulan melewati 10 negara bawa anaknya. Bapak Ibu, lalu kita bertanya, kira-kira mengapa ya mereka melakukannya? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Jawabannya karena mereka ini dia merespon undangan Allah. Bapak Ibu, saya menyampaikan di forum yang terhormat ini, ada 3 undangan Allah bagi orang muslim. 1 adalah sholat. Undangan ini harus diambil oleh Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj. Jadi tidak dikirimkan di dunia, Rasulullah harus diangkat oleh Allah, dipanggil secara khusus, tidak melalui malaikat Jibril. Beda dengan Al-Quran, dititipkan dulu ke malaikat Jibril, baru langsung ke Rasul. Tapi perintah sholat itu undangannya, Rasulullah dipanggil di peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab. Jadi Bapak Ibu, itu undangannya tiap hari, betul? Yang kedua, undangan umrah dan haji. Ketitiknya hanya 1, dan ketiga, undangan kematian. Angkat tangan yang tidak siap menerima yang ketiga. Jadi kita ini sedang menuju untuk mendapatkan undangan yang ketiga. Dan kapan undangan ketiga itu kita terima? Tepat waktu, di waktu yang tepat. Pertanyaannya bukan dibuka undangannya, tapi ketika menerima undangan itu kita harus berangkat, bekal kita seberapa banyak. Maka kalau kita sudah diundang undangan yang pertama, kita bersiaplah untuk memenuhi undangan yang kedua. Karena pasti semua orang muslim dunia mengalami peristiwa undangan yang ketiga.
Namun faktanya tidak semua orang yang menerima undangan yang ketiga itu pernah merespon undangan yang kedua. Maka Bapak Ibu kalau merenung sangat dalam, misi besar Yakiba ini tidak main-main. Meneruskan perjuangannya Nabi Ibrahim alaihissalam, meneruskan perjuangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini undangan dari Allah. Wa adin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin am. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah keajaiban. Bapak Ibu izin angkat tangan yang sudah menerima undangan ini. Bapak Ibu yang belum pernah menerima undangan ini angkat tangan. Sudah pernah membaca undangan ini? Sudah berapa kali khatam Al-Qurannya? Sudah dibolak-balik, betul? Oh, ini Bapak. Lalu ketika kita membaca ayat itu berhenti atau biasa saja? Padahal ini undangan terbaik. Lalu kita ingin dalami, maka responnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan. Berarti diundang dulu baru datang. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan kebesaran untukmu semata-mata, segenap kerajaan untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Mari kita lihat. Saking orang itu menyadari hebatnya undangan ini, orang rela antri 30 tahun untuk bisa sampai ke tempat terbaik itu. Berapa tahun? 30 tahun. Apa namanya? Haji reguler. Rela Bapak Ibu, dia pada usianya sudah 60 tahun, berarti harus 90 tahun agar bisa berangkat. Karena daftarnya haji reguler. Maka Allah siapkan namanya Haji Plus. Sekarang antriannya sudah berapa tahun? 10 tahun. Berarti yang antri sudah panjang juga. Maka Allah tuh sayang sama kita, ya? Allah siapkan undangan berikutnya, umrah, agar bisa berangkat. Berangkatlah di tahun-tahun terbaik. Saking baiknya Allah. Coba kalau undangan cuma haji atau. Jadi pas suatu saat ditanya, kenapa rukun Islammu cuma 4? Habis nggak bisa haji, antri usia nggak cukup. Oh, salah Allah dong. Maka Allah siapkan undangannya, haji kecil, berangkat aja dulu. Maka Bapak Ibu pakailah kain ihram, kain kemuliaan sebelum memakai kain kafan, kain kematian. Bapak Ibu, kalau orang setelah memakai kain ihram itu pulang ke rumahnya disambut luar biasa. Orang yang pernah memakai kain ihram begitu pulang didatangi dimintain doanya. Sekarang Bapak Ibu, kalau orang memakai kain kafan, kira-kira pulang lagi ke rumahnya apa yang terjadi? Ditakuti apa disambut? Papa pulang lagi. Jadi betapa kita itu bisa menjadi pribadi yang dihormati, tapi bisa juga suatu saat ditakutkan karena beda pakaian. Pak Ismail, kalau saya berangkat umroh pakai kain kafan bagaimana? Ya boleh dicoba, silakan. Ya, sama-sama putih. Sehingga dari sini kita belajar. Yang kedua, karena mereka yakin adanya pertolongan Allah. Bayangkan Mas Hamim itu nekat berangkat dari Pekalongan. Kenapa? Karena tidak punya uang banyak, punyanya kaki. Tapi apa yang terjadi? Karena dia yakin pasti ditolong Allah sampai ke Mekah. Mas Lilik naik motor, betul nggak? Lewat berapa negara? Coba nanti ya, diundang ke sini Mas Lilik gitu ya, dari Jambi. Mas Lilik ke Jogja ya, naik NMAX gitu. Dimuliakan selama. Dan banyak kisah kalau dibuka di YouTube yang terbaru Mas Hendy ya.
Mas Edi itu live IG beliau perjalanannya, bawa 50.000 berangkat. Nekat. Kenapa? Ini dia yakin dengan pertolongan Allah. Makanya saya tanya yang hadir di sini, yang yakin pertolongan Allah itu ada, angkat tangannya. Yang yakin angkat tangannya. Yang yakin kita pasti meninggal, angkat tangannya. Pasti. Pasti. Walaupun gak yakin tetap meninggal. Jadi Bapak Ibu, ada janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini ayat pegangannya Ustadz Luqmanul Hakim. Siapa beliau? Alumni Gontor yang pernah ke Malaysia, ingin kaya, ya, sempat lapar tidak bisa makan, sementara anaknya harus dikasih susu. Sedih beliau. Lalu pulang ke Indonesia, beliau tergerak untuk membuat GIB, Gerakan Infak Beras. Itu beliau tergerak, kalau menolong agama Allah, dia yakin pasti ditolong. Maka Yakiba ini mengamalkan ayat ini, ya, menolong agama Allah. Berapa puluh orang yang ditolong, anak yatim dan pribadi-pribadi kasepuhan. Maka sinergi dengan Happy Umroh salah satu skema, ya, bagaimana menghadirkan pertolongan Allah. Termasuk umroh haji. Hai orang Amrin, jika kamu menolong agama Allah, di antaranya syiar umroh, berangkat haji dan umroh, niscaya dia akan menolongmu, termasuk rezekinya, nama baiknya, kemuliaannya, dan meneguhkan kedudukannya. Maka orang yang berangkat haji bukan traveling, dimuliakan perjalanannya, berarti benar janji Allah. Angkat tangan yang mau ditolong dan dikasih kedudukan. Tengok sebelah kanannya, wajib umroh. Ya, saya kuatkan sedikit lagi. Lalu mengapa Allah mengundang kita ke Baitullah? Bapak Ibu, ini harus paham ilmunya. Kalau kita ngundang hajatan, kira-kira kita repot apa asik? Kita ngundang 2.000 orang. Ya. Bayangkan, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Gedungnya, betul? Tempatnya, makanannya, betul nggak? Asik apa mikir? Allah ngundang umat manusia ke sana, coba. Ngapain juga repot-repot tuh, ya? Kalau kita merenung bagaimana Allah menjamu jutaan manusia, maka Bapak Ibu, saya memberikan sebuah informasi. Yang pertama, diberi ampunan. Angkat tangan yang dosanya banyak. Nah, ini ciri-ciri wajib umroh, ya. Gitu. Karena kita ini banyak dosa. Kita itu suka merasa sibuk cari duit, ternyata memperbanyak dosa. Ya, ganti hari tambah dosa, tambah tua tambah dosa. Sedih Bapak Ibu. Maka Allah tahu betul, sehingga Allah undang ke Baitullah. Al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un jannah. Antara umrah yang satu umrah lainnya itu menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang melainkan surga. Apa yang kita rindukan? Diampuni dosanya dan masuk surga. Jalan yang ditempuh umrah dan haji. Kita doakan semua yang hadir di sini berkali-kali umrah. Amin. Karena di situ minimal 2 kali, betul? Maka sekali keberangkatan bisa 2 kali. Jadi apa yang penting dan mendesak segera kita dapatkan, bukan duit. Ternyata yang penting dan mendesak adalah pengampunan dosa. Setuju? Mana yang lebih dipilih? Kurang duit banyak dosa atau banyak duit diampuni? Banyak duit diampuni. Ini yang pertama, catat ya. 5D, diampuni dosa. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang sedang rindu jadi orang kaya, biar jadi donatur, nambah jadi donaturnya. Ternyata Allah mengundang kita ke sana, mau diberi kekayaan, kemudahan dalam menjemput rezeki setelah umrohnya. Tahun 2024 bulan November, kami membersamai jamaah umroh Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman, ya, Bromo Nilan, Purwomartani, Kalasan. Insya Allah tanggal 31 Januari berangkat lagi.
Di antaranya mereka yang berangkat berdua itu berangkat lagi besok berenam, yang berangkat berdua berangkat lagi bersembilan. Pak Joko namanya, saya tanya, Pak apa doanya dulu? Saya minta rezeki. Terus gimana? Project pulang itu? Oh berarti Bapak di sana tuh nekan tombol peresmian. Jadi dari sini bawa proposal gitu ya, di sana di Baitullah nekan tet ACC. Tuh, oleh Allah pulang rezekinya ngalir deras. Berangkat lagi, Pak. Angkat tangan yang mau kaya. Nah, yang selama ini nyari kekayaan tidak mudah, itu pertanda harus berangkat umroh. Ya, kok susah betul cari rezeki. Berangkat umroh, jadi keliru mindsetnya. Kalau berangkat umroh tuh nunggu duit dulu, betul? Karena kalau Mas Hamim tadi cuma dua modal pertamanya. Satu, merasa terpanggil. Yang kedua, yakin. Maka ternyata duit itu mengikuti langkah kakinya. Begitu beliau melangkahkan menuju Baitullah, duit itu selama perjalanan dimuliakan sampai ke lokasi. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu mulailah melangkahkan kaki besok. Berdua sekeluarga, mau kemana Pak? Ke Mekah. Sudahlah, nggak usah begitu. Lewat happy umroh aja, cepat. Ya 9 jam mendarat di Madinah. Ini ya, ternyata umroh haji itu anti miskin. Tapi ubainal haji wa umratu fa innahuma yankanal faqr. Ikutilah antara haji dan umroh karena keduanya akan menghilangkan kefakiran. Angkat tangan yang bosan tidak punya uang. Bosan ya? Kalau sudah bosan pensiun, lalu mulai banyak uang. Betul? Yang donatur angkat tangan, yang donatur hari ini yang diundang hadir. Masya Allah, ini lingkungan masyarakat, Masya Allah. Maka pulang dari sini satu diampuni, dua dikayakan. Yang ketiga dilipat gandakan pahala sampai 100.000 kali lipat. Tadi Ustadz Hadi Irianto sudah menyampaikan. Bapak Ibu, sholat di Masjid Agung Bantul nilai 1. Sholat di Masjidil Haram 100.000. 100.000 dibagi 365 hari ketemu 273 tahun. Silakan minta kepada Allah usia tambahan 273 tahun dan silakan sholat di Masjid Agung Bantul tak pernah berhenti 273 tahun. Sanggup apa tidak sanggup? Banyak orang tidak sanggup sholat 2 rakaat saja subuh, padahal sudah 2 rakaat, betul? Iya, maka dia sedang menunggu disolatkan. Maka Allah kasih pola, kasih cara agar 1 kali ibadah di Masjidil Haram melipat ganda. Ini hadisnya. Salat di masjidku berarti di mana? Di Masjid Nabawi. Ya, kata Rasulullah lebih utama daripada 1000 kali lipat. Kalau di sini 1000 kali lipat. Kemudian kecuali di Masjidil Haram, ya, salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat lain. Di sini 100.000. Kalau berjamaah berarti kali 27 derajat. Kalau 5 kali 5 lagi ketemu 13.500.000 omsetnya. Kalau ditambahin lagi qobliyahnya itu luar biasa. Maka sekali keberangkatan umroh, koper amal ibadahnya meningkat tajam. Betul? Rekeningnya kalau di print itu di bank spiritual itu panjang sekali, tuk panjang itu Pak. 3 hari 3 malam nggak cukup perintannya, betul? Kenapa? Pahalanya banyak. Itu kita tahu betul. Maka Bapak Ibu yang usianya di atas 40 angkat tangan. Ini kalau saya perhatikan wajah-wajahnya udah tidak semakin dekat ke kuburan. Betul? Makanya tadi mau nyadran itu mulai menyesuaikan diri suatu saat saya di sini. Maka yang Bapak Ibu butuhkan bekal yang banyak untuk pulang, betul? Saya memberitahu tadi kami datang berpasang-pasangan, tapi kalau meninggal dunia nggak ada yang mau ikut pasangan, betul? Halo. Maka setialah sebelum meninggal dunia. Lalu siapa yang menemani kita ketika kita wafat? Bukan keluarga. Hanya satu, amal ibadah kita yang pernah kita lakukan. Itulah sahabat kematian paling banyak. Yang keempat,
dikabulkan doa-doanya. Angkat tangan yang ingin dikabulkan doanya. Sudah berapa lama doanya? Ya Allah, tambah rezekiku ya Allah, sehatkan banyakkan, begitu? Maka Bapak Ibu, di mana tempat berdoa terbaik? Ini coba, ayatnya keren. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, kata Allah. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Berarti kalau mau dikabulkan doanya, penuhi undangan Allah, di antaranya umrah dan haji. Maka Allah kasih cesplong. Dan Bapak Ibu sekalian, tempat terbaik berdoa ada Raudhah di Masjid Nabawi, multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, Hijr Ismail. Nah ini nama saya Ismail, jadi alhamdulillah sering mendekat ke Hijr Ismail, ada hubungan batin. Kemudian dekat makom Ibrahim, ya, Sofa Marwah, ya, Arafah ketika wukuf dekat Ka'bah. Inilah tempat pesugihan syariah paling mustajab. Jadi Pak Agus nanti kabari yang ingin kaya cepat itu berangkat umroh, betul? Karena di sana tempat pesugihan syariah, bukan di Gunung Kawi, bukan di Gunung Selamat, apalagi Gunung Merapi. Ya, bukan Gunung Kidul, tapi tempat berdoanya, ajukan proposalnya di sana. Nah, yang kelima sebagai penutup, baik Bapak Ibu, yang pertama apa tadi? Diampuni dosanya. Yang kedua, dikayakan. Yang ketiga, dilipat gandakan pahala. Yang keempat, dikabulkan doa-doanya. Dan yang kelima, dijadikan tamu terbaik di muka bumi. Angkat tangan yang mau jadi tamu terbaik di muka bumi. Siap apa siap banget? Siap. Nah, Bapak Ibu kudu sampai ke sini. Ya, umroh dan haji adalah jatah dari Allah untuk setiap muslim, karena setiap muslim diundang oleh Allah. Maka yang hadir hari ini segera daftar, betul? Daftar ke Baitullah, daftar kepada Allah. Ada dalam pikiran sini, ya Allah berangkatkan hamba, terserah caranya Engkau yang memberangkatkan. Yang penting daftarnya lewat Yakimah. Nah, pulang dari sini kabarkan kepada tetangga, ya, tepuk pundaknya, pasangannya, keluarganya, ada undangan dari Allah. Pulang ya, nanti konsultasi yang sudah nikah, ajak ngobrol istrinya, mah ternyata kita diundang oleh Allah, mah gimana? Suaminya juga diajak, Pak, ini ada undangan dari Allah, gimana? Mari kita renungkan. Undangan ke Baitullah sudah Allah kirimkan, rezeki telah Allah berikan, sahabat telah Allah temukan, ilmunya telah Allah ajarkan, Rasulullah Muhammad SAW telah melakukannya. Balasan terbaik Allah siap lipat gandakan, dosa-dosa Allah siap ampuni, doa-doa Allah siap kabulkan. Angkat tangan yang mau semuanya. Bagaimana cara mendapatkannya? Tepuk kepalanya masing-masing. Umroh. Sepulangnya rezekinya diganti, dilipat gandakan, itulah keajaiban. Maka ambil keputusan hari ini juga. Langkah pertama, aktifkan niat yang kuat. Saya siap menuju Baitullah. Saya siap menuju Baitullah. Yang kedua, Bapak Ibu, daftar jadi jamaah umroh dan menabunglah. Daftar dulu ke Yakibah. Saya titip nama Pak Agus, Pak Nana saya titip nama. Ya, lalu buat rekening tabungan BSI, isi walaupun 100.000 per bulan, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Tugas kita adalah ikhtiar. Lakukan aja setiap bulan 100.000, 200.000. Insya Allah dengan cara itu Allah melihat kita, Allah yang menambahkan rezeki kemudahan kita, sehingga berangkatnya menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga, teruslah melangkah sampai ke Baitullah. Terus langkahkan kakinya, terus mendekat ke sahabat-sahabat kita. Maka Bapak Ibu, itulah langkah terbaik yang perlu kita lakukan. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, Allah yang sangat rindu bertemu dengan kita. Maka Allah menunggu kita di tempat terbaik, di Baitullah. Maka respon rindunya Allah dengan berdoa,
Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am. Ya Allah, berikan rezekimu untuk berkunjung ke Baitullah yang agung, berziarah kepada Rasulullah yang mulia di tahun ini dan setiap tahun dalam keadaan terbaik. Allah, kalau sudah kita merespon undangan Allah, ternyata Allah yang mengirimkan rezekinya. Bapak Ibu nanti dapat telepon, ya Allah, saya sudah rindu banget bertemu denganmu di Baitullah. Lalu Allah bertanya, sudah buka rekening? Sudah ya Allah. Baik, dikirim 100 juta berangkat. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Ismail yang telah membuka hati kita untuk segera bertemu dengan Allah di rumah Allah di tempat yang terbaik tadi. Baik, kita beri aplaus yang meriah buat Pak Ustaz Ismail. Baik, terima kasih. Sebelum diakhiri meja perceraian berikutnya itu yang lain, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau konsultasikan pada Bapak Ustaz Ismail, karena mau ketemu beliau ini susah, banyak pada kegiatannya. Mumpung hari ini kita berjumpa dengan beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati pengurus Yayasan Kiwari Baitul Yogyakarta,
ini biharkan haramik wa biharim wa bifatika a'udzullahumma bisallallahu Muhammadin suratan min al-jahil rahman wa afal wa taqdirana bi ajal hajat wa taqdirana bi ajal hajat wa taqdirana bi ajal hajat wa taqdirana bi ajal sayiat wa tarfa'una biha min al-darajat wa tuballighuna biha bis-sarayat min jami'il khairat wal hayat wal mat اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك